Setelah rujuk kembali dengan Iwe Chudaik, Saori Gading nampaknya sudah sangat betah tinggal di istana Tanete Adecina. Kini, tidak ada lagi kerinduannya untuk kembali ke istana Malimongan. Sehari-harinya, Saori Gading selalu berdua bersama dengan Iwe Chudaik. Kemanapun, keduanya selalu bersama-sama, layaknya pasangan yang sedang kasmaran. Tak ayal, berkat hubungan keduanya ini, kini Iwe Chudaik kembali hamil untuk kedua kalinya. Tentu, Saori Gading pun jadi sangat senang akan hal itu. Dirinya pun jadi semakin perhatian kepada Iwe Chudaik. Segala kemauan istrinya akan diturutinya. Salah satu hal yang istrinya sering minta adalah menceritakan bagaimana kisah hidup Saori Gading sejak kecil hingga sampai ke Alecina. Saori Gading pun tentu tidak keberatan. Dia justru senang karena akhirnya Iwe Chudaik mau mempelajari silsilah kerajaan Aleluwu, kerajaan yang dulunya sempat dia hina setengah mati. Sementara itu, Lagaligo entah bagaimana telah berhasil mendapatkan 70 orang yang akan menjadi pengawal pribadinya. Ke-70 orang itu adalah para sepupunya yang nampaknya kalah taruhan sabung ayam dengan Lagaligo. Alhasil, ke-70 orang sepupunya itu harus mau menjadi pengawal pribadi Lagaligo. Semenjak saat itu, mereka mulai menyematkan kata puang kepada Lagaligo. Oke, mari kita kembali ke sisi Saori Gading yang nampak tengah asik menceritakan kisah hidupnya kepada Iwe Chudaik. Saori Gading dengan gamblang menjelaskan tentang asal mula Aleluwu, mulai dari diturunkannya kakeknya yakni Batara Guru, kemudian kisah ayahnya Batara Latu, hingga sampai pada bagian di mana Saori Gading harus berlayar ke Alecina. Saori Gading juga menceritakan kisah peperangan yang dialaminya, termasuk melawan Alecina. Sebuah kisah yang membuat Iwe Chudaik berulang kali meminta maaf kepada Saori Gading. Saori Gading kemudian lanjut menceritakan kisah hidupnya ketika Lagaligo lahir dan dirinya diusir oleh istrinya sendiri. Iwe Chudaik lagi-lagi terdiam mendengar cerita itu. Jelas rasa bersalah memenuhi hatinya. Tak hanya itu, Saori Gading malah lanjut menceritakan kisah cintanya dengan Iwe Chimpao, tentang dia memiliki seorang anak perempuan bernama Wei Makawaru, hingga tentang betapa cintanya Saori Gading dengan Iwe Chimpao. Ketika Saori Gading menceritakan tentang Iwe Chimpao, maka nampak matanya berbinar-binar. Saori Gading nampak sangat antusias menceritakan sosok Iwe Chimpao, yang tentu sangat disayanginya. Namun sayang, dia bercerita kepada orang yang salah. Iwe Chudaik seketika naik pitam ketika mendengar kata Iwe Chimpao disebutkan. Dia langsung emosi dan sedikit memaki-maki kepada Iwe Chimpao. Dia juga menuduh Saori Gading masih punya rasa cinta kepada Iwe Chimpao. Alhasil, Iwe Chudaik keluar dari kamar tersebut sambil membanting pintu. Saori Gading hanya bisa bingung menyaksikannya. Iwe Chudaik segera menemui Wete Parana dan memerintahkannya untuk pergi menjemput Iwe Chimpao dan membawanya kemari. Iwe Chudaik hendak memberi pelajaran kepadanya. Wete Parana yang sadar akan posisinya hanya bisa pasrah saja. Dia tahu ini akan berakhir buruk, tapi dia harus mematuhi perintah majikannya. Alhasil, pergilah Wete Parana ke istana Malimongan untuk menjemput Iwe Chimpao. Sesampainya di sana, Wete Parana menceritakan semua tujuannya kemari. Iwe Chimpao hanya bisa meneteskan air mata kala mengetahui bahwa Saori Gading telah rujuk kembali dengan Iwe Chudaik. Dirinya juga makin tak kuasa ketika mengetahui bahwa dia akan menerima hukuman dari Iwe Chudaik. Wete Parana hanya bisa ikut menangis menyaksikan hal itu. Bagaimanapun, dia di sini hanya menjalankan tugas. Hatinya jelas berpihak kepada Iwe Chimpao. Namun, apalah mau dikata, dia hanya pelayan biasa dengan segelintir tugas yang harus dilaksanakan. Meski begitu, Wete Parana tetap berusaha menguatkan hati Iwe Chimpao. Dia menegaskan bahwa sekalipun Iwe Chudaik amat membencinya, namun sekiranya Lagaligo tidak akan membiarkan Iwe Chudaik menghukumnya. Bagaimanapun, Lagaligo adalah sosok yang telah menganggap Iwe Chimpao sebagai ibu kandungnya. Alhasil, walaupun harus meneteskan air mata, Iwe Chimpao pun tetap berangkat menuju ke istana Tanete Alecina. Tak lupa, dia menitipkan Wei Makawaru kepada para pengasuhnya. Tentu, Wei Makawaru bersikeras untuk melarang ibunya pergi.
Namun, ajakannya tidak digubris sama sekali. Singkat kisah, sampailah Wei Qimpao di istana Tanete Alecina. Kedatangannya langsung disadari oleh Lagaligo. Dia segera berhenti menyabung ayam dan diam-diam mengikuti rombongan Wei Qimpao masuk ke dalam istana Alecina. Dalam hati, Lagaligo merasakan hal yang cukup buruk akan menimpa ibu tirinya ini. Itulah mengapa dia bertekad untuk melindungi Wei Qimpao. Tak butuh waktu lama, Wei Chudai langsung mendapatkan laporan bahwa Wei Qimpao telah sampai di istananya. Dia pun segera memerintahkan pengawalnya untuk mengambil sebuah pisau keemasan yang entah mau dia gunakan untuk apa pisau itu. Lagaligo akhirnya langsung berlari menemui ibunya. Dia memeluk Wei Qimpao dengan sangat erat. Wei Qimpao hanya mampu meneteskan air mata saat memeluk Lagaligo. Seolah-olah inilah pelukan terakhirnya. Sementara itu, Wei Chudai berjalan cepat dengan pisau di tangannya. Niatnya kini sudah jelas. Dia akan mengakhiri hidup Wei Qimpao saat itu juga. Beruntung, saudara-saudara Wei Chudai yang lain juga berada di situ. Mereka langsung memasang kuda-kuda untuk menghalangi aksi Wei Chudai. Wei Chudai yang sudah sangat emosi langsung memaki Wei Qimpao. Dirinya merendahkan Wei Qimpao hingga menyuruhnya untuk berhenti memeluk Lagaligo. Wei Qimpao mencoba melepaskan pelukannya ke Lagaligo, namun Lagaligo tidak mau melepas pelukannya itu. Menyaksikan hal itu, Wei Chudai pun jadi semakin emosi. Dia segera mengayunkan pisaunya, dan hampir saja pisau itu mengenainya. Beruntung, Lagaligo langsung berdiri dan bersiap menjadi tameng. Siapapun yang ingin membunuh ibuku, maka harus membunuhku terlebih dahulu. Demikian ucap Lagaligo dengan ekspresi yang sangat serius. Dirinya bahkan siap mati demi Wei Qimpao. Wei Chudai yang menyaksikan hal itu langsung terdiam. Baru kali ini dia menyaksikan Lagaligo marah seperti itu. Ibuku tidaklah bersalah. Mengapa dia harus dibunuh? Bukan dibunuh, ibuku justru harus diberikan penghargaan. Dialah yang merawatku dan membesarkanku, ketika ibu asliku justru membuangku. Demikian ucap Lagaligo. Sesaat kemudian, Lagaligo langsung menarik tangan ibunya, Wei Qimpao, untuk pergi meninggalkan istana tersebut. Dia sudah muak dengan tingkah Wei Chudai yang semaunya sendiri. Bersama dengan Lagaligo, ikut pula 70 orang sepupunya, yang kini telah menjadi pengawal setianya. Di halaman istana, Lagaligo nampak berteriak untuk menantang Wei Chudai. "Dengarkan aku, Wei Chudai. Aku tidak pernah takut denganmu, atau bahkan dengan seluruh kerajaanmu. Di dunia ini, aku hanya segan kepada kedua opuna Cina, dan juga ayahku, Sauri Gading. Siapapun yang berani membunuh ibuku, maka akan kubunuh kembali." Demikian tantang Lagaligo dengan geram. Tak ayal, teriakan itu berhasil membuat Wei Chudai jadi terpukul. Dirinya tak pernah mengira Lagaligo akan berbuat sejauh ini. Kini dia harus melawan anaknya sendiri. Entah apa yang akan terjadi dengan mereka berdua. Lagaligo pun meninggalkan istana tersebut bersama dengan 70 orang pengawalnya, sekaligus juga ribuan pasukan yang sejak awal memang memihak kepadanya. Usai mendeklarasikan perangnya kepada Wei Chudai, Lagaligo dan rombongannya kembali ke istana Malimongan. Tentunya mereka disambut dengan sukacita oleh para penghuni istana Malimongan. Lagaligo dianggap sebagai pahlawan karena telah berhasil menyelamatkan Wei Qimpao dari hukumannya. Selain itu, Lagaligo juga telah memiliki 70 orang pengawal pribadinya. Tak ayal, Lagaligo pun semakin terlihat gagah perkasa. Hari-hari berikutnya dihabiskan Lagaligo di istana Malimongan. Sosoknya yang kanak-kanak perlahan-lahan mulai tumbuh sedikit dewasa. Lagaligo yang kian dewasa ini tumbuh menjadi pemuda yang gagah berani. Meskipun tak bisa dipungkiri jika terdapat sifat kesombongan yang teramat besar di dalam dirinya. Hari-hari Lagaligo dihabiskan untuk menyabung ayam dan juga berburu ke penjuru hutan di Alecina. Karena didasari atas rasa kebenciannya terhadap Alecina, maka Lagaligo tidak segan-segan untuk membunuh setiap pengembala Alecina yang dijumpainya. Tentu, tindakan ini bukanlah tindakan yang mencerminkan seorang pemimpin yang bijak. Hingga pada akhirnya, suatu hari, Lapa Musureng, salah satu bawahan Lagaligo, memberanikan diri untuk memprotes aksi Lagaligo itu. Mengapa Paduka membunuh mereka?
Bukankah mereka tidak bersalah? Mendengar pertanyaan itu, Lagaligo justru tertawa terbahak-bahak. Sesungguhnya aku melakukan ini untuk memancing penguasa Alecina. Jika Alecina ini adalah negeri yang bermartabat, maka mereka pasti akan mencari pembuat masalah sepertiku. Dan ketahuilah, aku sangat menantikan saat-saat itu. Saat di mana aku memberikan pelajaran kepada mereka semua. Demikian ucap Lagaligo dengan ekspresi yang penuh dendam. Tapi, bukankah penguasa Alecina ini adalah orang tua Paduka sendiri? Bukankah ayah Paduka juga tinggal di sana Alecina? Ketahuilah, aku tidak sedang melawan orang tuaku. Aku hanya melawan kesombongan dan kesewenang-wenangan. Meski begitu, terkadang kesombongan memang harus dilawan dengan kesombongan. Demikian tandas Lagaligo. Alhasil, pernyataan Lagaligo ini berhasil membuat pengawalnya jadi paham dan mengerti filosofi di balik aksi pemimpinnya ini. Tak ayal, kasus demi kasus pun bermunculan di Alecina, berkat ulah Lagaligo. Berita ini pun dengan cepat sampai ke telinga penguasa Alecina. Namun di luar dugaan, Lhasa Tumpugi dan Wei Tendri Abang sama sekali tidak menyalahkan Lagaligo. Mereka justru menyalahkan Iwe Chudai, yang telah nekat ingin membunuh ibu angkat Lagaligo. Alhasil, setelah bermusyawarah, akhirnya Lhasa Tumpugi memutuskan untuk memanggil Lagaligo ke istananya. Dia bahkan ingin menawari Lagaligo jabatan sebagai seorang raja menggantikan Iwe Chudai. Sayangnya, tawaran tersebut tidak berhasil menggoda Lagaligo. Dia menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Tidak hanya sekedar menolak, Lagaligo juga berencana untuk mengajak ayahnya, yakni Saori Gading, untuk pulang saja kembali ke Aleluwu. Tentu mendengar kabar ini, Alecina pun langsung panik, utamanya Iwe Chudai, yang tidak ingin ditinggali suaminya ke Aleluwu. Alhasil, diutuslah beberapa pembesar istana Alecina untuk menemui Lagaligo kembali. Mereka berusaha untuk membujuk Lagaligo agar mengurungkan niatnya untuk kembali ke Alecina. Biar bagaimanapun, Lagaligo adalah pemimpin masa depan di Alecina. Alhasil, Lagaligo pun menerima tawaran untuk kembali ke istana Tanete Alecina, tapi dengan syarat, Wei Makawaru harus ikut ke istana bersamanya. Jika Alecina menolak, maka dia akan membawa Iwe Chimpau dan Wei Makawaru untuk pergi bersamanya ke Aleluwu. Singkat cerita, Alecina memang sudah tak punya pilihan lain lagi, sekarang atau tidak selamanya. Maka pada akhirnya, mereka pun mengizinkan Lagaligo untuk membawa Wei Makawaru bersamanya ke istana Tanete Alecina. Dengan adanya persetujuan ini, maka menandai juga bahwa derajat Wei Makawaru dan Iwe Chimpau telah menjadi setara dengan para penguasa di Alecina. Dan mereka tidak bisa lagi berbuat macam-macam kepada Iwe Chimpau maupun kepada Wei Makawaru. Kedatangan Lagaligo pun disambut dengan penuh sukacita oleh para pembesar Alecina. Inilah Lagaligo, seorang yang nantinya akan menjadi pemimpin di Alecina. Lagaligo nampak gagah dengan pakaian kebesarannya. Hal ini sukses membuat kagum Wei Chudai dan juga Saori Gading. Mereka mengagumi anak mereka yang telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang hebat. Dalam hati, Iwe Chudai berharap agar anak keduanya yang dikandungnya saat ini juga bisa seperti Lagaligo nantinya. Beberapa bulan kemudian, tibalah masa di mana Iwe Chudai akan melahirkan anak keduanya. Dipersiapkanlah segala macam ritual dan upacara adat untuk menyambut kelahiran bayi tersebut. Seperti sebelum-sebelumnya, tidaklah mudah untuk melahirkan seorang bayi di zaman itu. Berbagai macam ritual, nasar, hingga doa-doa terus dipanjatkan, namun sang bayi belum juga menunjukkan dirinya. Pada akhirnya, usai melewati berbagai macam kesulitan, lahirlah seorang bayi perempuan dari rahim Iwe Chudai. Seorang anak yang juga akan menjadi salah satu penguasa di Alecina nantinya. Bayi tersebut diberi nama Wei Tenridio. Namun, ternyata tidak hanya itu. 7 bulan setelah kelahiran anak keduanya itu, kini Wei Chudai akan segera melahirkan kembali. Tidak ada yang memprediksikan hal ini. Saori Gading pun panik bukan main. Namun, beruntung persalinan mendadak tersebut pun bisa dilaksanakan dengan baik. Lahirlah seorang bayi perempuan berikutnya dari rahim Iwe Chudai. Bayi perempuan itu diberi nama Wei Tenri Balobo. Kini, keluarga Saori Gading nampak bertambah lagi. Dengan kelahiran 2 bayi perempuan ini, Saori Gading sudah punya 4 orang anak, termasuk Wei Makawaru. Lagaligo sebagai satu-satunya anak laki-laki pun merasa bangga.
Dirinya berjanji akan menjaga dan melindungi kakak dan adik-adik perempuannya ini dengan segenap kekuatannya. Waktu pun terus berjalan. Kebencian Lagaligo terhadap Iwe Chudaik kini perlahan-lahan mulai menghilang. Hari-harinya dihiasi proses belajar untuk menjadi dewasa, pematangan diri, karena biar bagaimanapun Lagaligo akan menjadi pemimpin di masa depan. Saori Gading dan Iwe Chudaik seharusnya sedang dalam kondisi bahagia saat ini. Namun sayang, keduanya tidak nampak bahagia sama sekali. Seolah tidak ada habis-habisnya masalah menghantui pasangan yang satu ini. Setelah menyelesaikan konflik dengan anaknya sendiri, yakni Lagaligo, kini Saori Gading dan Iwe Chudaik mendapatkan masalah baru. Anak perempuan mereka, yakni Ue Tenryudio, nampak mengalami masalah dalam perkembangannya. Dia tumbuh sebagai anak dengan fisik yang lemah. Tidak hanya itu, Ue Tenryudio juga memiliki keterbatasan fisik, di mana beliau tidak mampu berbicara, alias bisu. Dan tidak hanya sebatas itu saja, Ue Tenryudio tumbuh menjadi pribadi yang sering sakit-sakitan. Dirinya sangat malas untuk makan, dan terkadang secara tiba-tiba dirinya mengalami kejang-kejang, seolah sedang dirasuki oleh makhluk halus. Tak ayal, Ue Tenryudio ini pun selalu ditemani oleh Puang Matoa. Puang Matoa lah yang selalu membacakan mantra dan jampi-jampi apabila penyakit Ue Tenryudio ini sedang kambuh. Ue Tenryudio sendiri memang telah diproyeksikan untuk menjadi seorang bisu di masa depan. Namun, bagaimana caranya dia bisa menjadi bisu jika dia adalah seorang yang bisu? Dikarenakan sakit anaknya yang tak kunjung sembuh, Saori Gading terpaksa harus sering berdoa dan bolak-balik ke kerajaan langit untuk menemui saudari kembarnya, yakni Iwe Tenri Abeng. Saori Gading selalu meminta saran dan nasihat kepadanya. Dan hal itu terus dilakukannya berulang-ulang kali, sampai membuat Ue Tenri Abeng jadi kesal sendiri. Alhasil, Ue Tenri Abeng pun memberikan penjelasan bahwa penyakit anak Saori Gading ini baru bisa disembuhkan apabila Saori Gading atau orang lain yang punya darah bangsawan mau menjamu Sang Hyang Seri. Sekedar informasi saja bahwa Sang Hyang Seri ini adalah seorang Dewi Padi. Dewi Padi ini adalah jelmaan dari anak pertama Batara Guru yang bernama Ue Odang Dryuk. Adapun maksud menjamu di sini artinya menanam padi. Bagi seorang keturunan bangsawan di zaman itu, menanam padi adalah tindakan yang tidak pantas. Pekerjaan menanam padi sejatinya hanya dilakukan oleh rakyat biasa, sedangkan para bangsawan cukup jadi penikmat hasil panen padi tersebut. Namun kini Saori Gading dihadapkan pada pilihan antara harga diri bangsawannya atau kesembuhan anaknya. Selain Saori Gading, bangsawan yang ada di adat Cina ini hanyalah Lagaligo, Lapanandrang, dan Lama Saguni. Selebihnya adalah bangsawan yang darah kebangsawanannya sudah tidak murni lagi. Alhasil, Saori Gading yang sudah tak punya pilihan lain pun mendiskusikan hal tersebut kepada kedua sepupunya. Dan ternyata Lapanandrang maupun Lama Saguni berlapang hati untuk melaksanakan perintah tersebut. Saori Gading hanya bisa berterima kasih dan menunjukkan apresiasi sebesar-besarnya kepada kedua sepupunya ini. Alhasil, Lapanandrang dan Lama Saguni pun segera turun ke sawah. Bersama mereka ikut pula Lagaligo beserta para pengawalnya. Mereka bahu-membahu dalam menggarap sawah tersebut. Tak lupa pula Puang Matoa melaksanakan berbagai ritual adat untuk mengharapkan restu sang Patotoe. Tak terasa, 3 bulan telah berlalu. Proses perawatan sawah tersebut masih berlangsung. Hampir tiap hari Saori Gading pergi melihat kondisi sawah tersebut. Dia berharap agar sawah tersebut segera menghasilkan buah padi yang menurutnya akan menjadi obat penyembuh anaknya. Di satu sisi, Ue Tenryudio semakin hari semakin parah penyakitnya. Tubuhnya semakin kelihatan lemah dan nafsu makannya semakin berkurang. Sampai pada suatu hari, secara ajaib, sawah yang digarap tersebut langsung menguning. Nampak padinya telah siap untuk dipanen. Maka bergegaslah Lapanandrang dan Lama Saguni untuk memanen padi tersebut. Setelah selesai memanen, kini giliran Puang Matoa untuk melaksanakan tarian dan ritual adat, sembari terus berdoa. Mereka mengharapkan kehadiran Sang Hyang Seri di antara mereka. Alhasil, beberapa ikat padi yang disinyalir adalah perwujudan dari Sang Hyang Seri ini pun segera diarak menuju ke istana Tanete Alecina.
Lagaligo dan para pengawalnya turun langsung untuk mengawal sang yang seri tersebut. Setibanya di istana Alecina, padi tersebut segera diletakkan di tengah-tengah istana. Dengan berbagai ritual dan proses yang memakan waktu hingga 7 hari, akhirnya padi-padi tersebut selesai juga diproses dan dibawa masuk ke dalam kamar Uetendridio. Uetendridio hanya sekadar menyentuh-nyentuh saja padi-padi tersebut. Setelah itu, dia kembali tertidur. Saori Gading makin kebingungan. Puang Matua sendiri telah merasa gagal melaksanakan tugasnya. Bukannya sembuh, Uetendridio justru semakin parah penyakitnya. Pada akhirnya, Lhasa Tumpugi menawarkan Saori Gading untuk memanggil bisu lain, yang kabarnya sangat sakti. Kedua bisu tersebut bernama Ue Palaguna dan Dapu Tasereng. Singkat cerita, kedua bisu itu akhirnya tiba di istana Alecina. Segera Saori Gading memohon agar keduanya menyembuhkan Uetendridio. Kedua bisu tersebut meminta waktu selama 9 hari. 9 hari itu adalah waktu untuk keduanya berdoa dan meminta petunjuk, lagi-lagi kepada Iwe Tendri Abang yang ada di kerajaan langit. Setelah 9 hari berdoa, akhirnya kedua bisu itu pun terbangun. Segera Saori Gading menanyakan perihal apa yang dibutuhkan untuk menyembuhkan Uetendridio. Maka kedua bisu itu menjawab bahwa Uetendridio menginginkan beberapa peralatan bisu seperti gong, gendang, tongkat, dan sebagainya. Namun, peralatan tersebut hendaklah peralatan yang otentik dan tidak sekedar dibuat-buat. Peralatan bisu itu haruslah yang berbahan emas dan punya banyak hiasan khas di sekelilingnya. Seharusnya untuk seorang keturunan Tomanurung hal semacam itu bukanlah permintaan yang sulit, karena pasti peralatan tersebut dimiliki oleh setiap keturunan murni Tomanurung. Namun, nampak kini wajah Saori Gading jadi semakin gelisah. Celaka. Semua peralatan bisu tersebut telah kutinggal di Aleluwu. Maka mendengar jawaban tersebut, kedua bisu tadi langsung menjelaskan bahwa apabila peralatan bisu itu tidak segera diberikan kepada Uetendridio, maka dia bisa kehilangan nyawanya. Kini semakin runyam masalah yang menimpa Saori Gading. Dirinya sudah tak bisa lagi ke Aleluwu. Haruskah dia mengutus Lagaligo untuk pergi ke Aleluwu, negeri yang seharusnya menjadi kampung halamannya dan juga wilayah kekuasaannya? Saori Gading saat ini sedang berada dalam kondisi yang bimbang setengah mati. Dia benar-benar kebingungan. Untuk menyembuhkan anaknya, yakni Uetendridio, dia harus mengambil peralatan bisu Manurung yang ada di Aleluwu. Peralatan bisu itu dulunya adalah milik Iwe Tendri Abeng, yang memang sengaja ditinggalkan di Aleluwu. Namun, tentu Saori Gading tidak bisa kembali ke Aleluwu karena sumpah yang telah dibuatnya. Alhasil, dia pun menceritakan hal ini kepada Lapanandrang dan juga Iwe Cudaik. Dengan lantang, Lapanandrang mengajak Saori Gading untuk kembali saja ke Aleluwu. Namun jelas, harga diri Saori Gading tidak semurah itu. Lapanandrang kemudian kembali memberikan solusi bahwa biarlah Lagaligo saja yang diutus kembali ke Aleluwu. Namun, segera Iwe Cudaik melarang hal itu. Biar bagaimanapun, Lagaligo masih belum cukup dewasa. Dia masih kanak-kanak. Iwe Cudaik teringat dengan cerita Saori Gading, yang mana dia harus menaklukkan belasan musuh hanya demi bisa sampai ke Alecina. Bisa saja hal yang sama akan menimpa Lagaligo nantinya. Jelas, itu terlalu berbahaya untuk mengutus Lagaligo ke Aleluwu. Namun, Lapanandrang dengan tegas mengajukan dirinya dan Lama Saguni untuk menjadi pengawal Lagaligo. Bersamanya akan ikut pula ribuan pasukan Alecina dan juga Aleluwu yang dulunya pernah ikut berlayar dengan Saori Gading. Iwe Cudaik menatap keluar jendela. Nampak Lagaligo beserta 70 orang pengawalnya yang sedang asik menyabung ayam. Tak bisa dipungkiri, tingkah Lagaligo memang kadang nampak dewasa. Namun, tak jarang pula dia tampak terlihat kekanak-kanakan. Iwe Cudaik nampak ingin melarang Lagaligo untuk pergi. Namun, seketika dia teringat dengan putrinya, Uetendridio. Dia juga tidak tega dengan keadaan putrinya itu. Alhasil, walau dengan berat hati, Iwe Cudaik pun mengizinkan juga Lagaligo untuk pergi ke Aleluwu. Meski begitu, mereka masih punya masalah lain. Ke-70 pengawal Lagaligo sejatinya juga masih kanak-kanak. Apakah mereka semua juga akan diizinkan oleh orang tuanya untuk pergi berlayar ke Aleluwu? Alhasil, diadakanlah rapat dengan mengundang
seluruh orang tua dari pengawal Lagaligo, yang sejatinya adalah para raja-raja tetangga, sekutu, hingga bawahan dari Alecina. Sayangnya, kebanyakan dari mereka menolak pelayaran Lagaligo. Saori Gading berusaha menjelaskan panjang lebar, tujuan, serta keamanan yang akan didapatkan Lagaligo beserta pengawalnya. Namun tetap saja, keinginan tersebut ditolak. Mereka bahkan dengan tega berkata bahwa biarlah kita korbankan saja hidup Wetendridio kepada sang Patetoe. Mungkin itulah takdir yang menantinya. Wechudaik juga nampak setuju akan hal itu. Spontan, tanggapan para raja-raja itu membuat Saori Gading langsung marah. Dia ingin membentak, namun seketika teringat akan ulahnya waktu masih di Aleluwo. Dia pernah membunuh pemuka istana dengan ringan tangan, hanya karena dirinya terbawa emosi. Alhasil, Saori Gading menahan emosinya. Dia keluar dari ruangan rapat, menuju ke kamarnya, dan merebahkan badannya di tempat tidur. Perlahan-lahan, air mata menetes dari pipinya. Saori Gading adalah sosok yang teramat menyayangi anak-anaknya. Dia jelas tak tega melihat Wetendridio harus menderita seperti itu. Lagaligo, anaknya, juga pasti akan menderita di tengah lautan. Namun, Saori Gading tetap tidak mau merelakan Wetendridio begitu saja. Lapanandrang yang mengintip Saori Gading dari luar kamarnya pun bergegas menemui Lagaligo. Bersama dengan Lama Saguni, keduanya menjelaskan tentang dilema yang sedang dihadapi oleh Saori Gading. Lagaligo pun langsung tersentak. Dia akan menjadi sosok penyelamat untuk adiknya. Maka jelas Lagaligo langsung bersemangat. Dengan emosi yang berapi-api, Lagaligo masuk ke ruangan rapat tadi dan langsung menggertak semua raja yang ada di sana. Tidak ada yang bisa menghalangiku untuk berlayar ke Aleluwo. Kalian semua munafik, sok peduli dengan keselamatanku. Padahal waktu baru lahir dan hampir dibuang, kalian semua tidak ada yang peduli. Kini, saat aku ditunjuk sebagai putra mahkota, baru kalian semua sok peduli. Pokoknya, tak ada yang bisa menghalangi pelayaranku. Demikian tandas Lagaligo. Wechudaik yang ada di ruangan itu hanya bisa terdiam. Kata-kata Lagaligo barusan sukses membuka luka lama di hatinya. Lagaligo kemudian menghampiri ayahnya, yang sedang galau bukan main. Lagaligo menjelaskan bahwa dia bersedia untuk pergi ke Aleluwo. Dia tidak peduli dengan tanggapan keberatan para raja-raja di sekitaran Alecina ini. Bila perlu, Lagaligo akan menyerahkan tahta putra mahkota Alecinanya dan tetap berlayar ke Aleluwo. Biarlah nanti Lagaligo menjadi pemimpin di Aleluwo saja. Mendengar penjelasan Lagaligo ini, Saori Gading pun jadi terharu. Lagaligo benar-benar sosok yang kuat mental dan hatinya. Saori Gading memeluk erat anaknya dan berbisik ke telinganya. Kuru sumange anakku. Kuru sumange anakku. Lagaligo membalas ucapan ayahnya itu dengan pelukan yang teramat erat. Singkat cerita, Lagaligo menawarkan agar mereka kembali ke Malimongan saja. Kemudian nanti di sana mereka mempersiapkan segala keperluan untuk berlayar ke Alecina. Saori Gading pun mengangguk dan menyetujui hal itu. Mereka berdua pun segera bersiap menuju ke istana Malimongan. Bersama mereka ikut pula ke-70 orang pengawal Lagaligo yang nampaknya tidak peduli dengan larangan dari para orang tua mereka. Lagaligo awalnya ingin menghentikan mereka, namun karena Lapa Musureng dan kawan-kawan sangat ingin ikut, alhasil Lagaligo pun rela dan mengizinkan mereka semua untuk ikut. Setibanya di Malimongan, tentu mereka semua disambut oleh Iwe Cimpau yang sangat merindukan Lagaligo maupun Saori Gading yang juga adalah suaminya. Segera Saori Gading melakukan persiapan ini dan itu. Namun, persiapan yang paling besar adalah memperbaiki perahu Walendrenge. Perahu yang dulunya digunakan oleh Saori Gading saat akan menuju ke istana Alecina. Tak sampai sehari, perahu tersebut telah selesai diperbaiki. Bersama Lagaligo, Lapanandrang akan menjadi panglimanya. Namun, tidak hanya itu, ikut pula anak Lapanandrang yang bernama La Sulolipuk, yang akan menjadi panglima muda menemani ayahnya. Saori Gading pun tersenyum bangga. Alhasil, persiapan pun telah usai. Lagaligo dan rekan-rekannya sisa berangkat saja. Keesokan harinya, semua persiapan telah usai. Para rombongan warga dan raja-raja lain di Alecina nampak telah berkumpul. Semuanya ingin melepas kepergian putra mahkota mereka, I Lagaligo. Bersama Lagaligo akan ikut pula Lapanandrang serta anaknya La Sulolipu. Selain itu, ikut pula Lama Saguni, ke-70 pengawal Lagaligo dan ribuan pasukan yang terdiri dari orang-orang Aleluwo maupun Alecina.
Setelah berpamitan dan diberikan nasihat hingga pesan-pesan penting, akhirnya perahu Walendrenge pun mulai bergerak meninggalkan wilayah Alecina. Lagaligo di atas kapal memberikan lambaian tangannya, seolah ingin mengucapkan kata-kata perpisahan kepada orang tua dan para warganya. Kini, pelayaran Lagaligo pun resmi dimulai. Selama pelayaran ini, Lagaligo kerap kali mendapatkan masalah. Namun, bukan pada pelayarannya, melainkan antara awak kapalnya, di mana kadang orang-orang Alecina di kapal tersebut mengejek orang-orang dari Aleluwu, dan kadang pula sebaliknya. Alhasil, berkat tingkah para kru kapalnya itu, mereka pun jadi sering dilanda gelombang dan badai. Nampaknya sang Patotoe mencoba memperingati mereka semua. Lagaligo sebagai pemimpin pun pada akhirnya berusaha mendamaikan mereka, walaupun harus dengan sedikit ancaman. Setelah itu, tak lupa pula Lagaligo berdoa kepada sang Patotoe dengan tujuan untuk meminta maaf atas tingkah laku awak kapalnya. Dan seperti itulah kemudian, semenjak saat itu, pelayaran mereka nampak baik-baik saja. Mereka tidak pernah menjumpai seorang musuh yang menghadang mereka. Nampaknya, perdamaian yang terjadi di antara para awak kapal telah mengundang rahmat dari sang Patotoe. Alhasil, beberapa hari kemudian, Lagaligo beserta rombongannya telah tiba di salah satu kerajaan bawahan Aleluwu. Kerajaan tersebut bernama Siwa. Setibanya di kerajaan tersebut, baik Lapanandrang maupun Lagaligo memutuskan untuk merahasiakan identitas mereka. Alhasil, kedatangan mereka hanya nampak seperti rombongan pelaut yang datang dari negeri yang jauh. Namun, Lagaligo mendapati para nelayan di negeri Siwa ini nampak mengenakan atribut yang berwarna hitam. Simbol itu dianggap sebagai simbol duka. Alhasil, Lagaligo pun menanyakan kepada mereka, ada apa gerangan sehingga para nelayan ini memakai atribut serba hitam. Salah satu nelayan tersebut pun menjawab bahwa mereka sejatinya sedang berduka karena kerajaan atasan mereka, yakni Aleluwu, telah kehilangan sosok pemimpinnya yang bernama Saori Gading. Well, Lagaligo tahu lebih banyak dari siapapun soal sosok Saori Gading yang notabene adalah ayahnya sendiri dan tentu saja masih hidup meskipun berada di negeri orang. Alhasil, setelah bercakap-cakap sebentar, Lapanandrang pun memutuskan untuk kembali melanjutkan pelayaran mereka. Aleluwu sudah semakin dekat. Beberapa hari kemudian, mereka kembali tiba di kerajaan bawahan Aleluwu. Kerajaan tersebut bernama Takebiri. Kerajaan ini hampir mirip dengan kerajaan Siwa, di mana mayoritas masyarakatnya adalah nelayan. Para warga nampak kaget ketika melihat perahu Walendrenge bersandar di pelabuhan mereka. Masih jelas diingatan para nelayan itu bahwa perahu tersebut adalah milik Saori Gading. Alhasil, para nelayan pun langsung bersuka cita. Mereka mengira yang datang adalah Saori Gading. Lapanandrang pun makin kebingungan. Pada akhirnya, dia mengusulkan untuk mengungkapkan saja siapa identitas mereka sebenarnya. Usulan tersebut langsung disetujui oleh Lagaligo. Keduanya pun turun dari atas kapal dan memperkenalkan dirinya. Akulah Lapanandrang, sepupu dari Saori Gading. Meski begitu, Saori Gading tidak ikut berlayar kali ini. Beliau saat ini sedang berada di sebuah negeri bernama Alecina. Para nelayan tadi nampak kecewa setelah mengetahui Saori Gading belum kembali ke negerinya. Tapi tidak usah khawatir, bersama kami telah ikut anak dari Saori Gading. Beliau tidak hanya akan menjadi pewaris Aleluwu, melainkan juga pewaris di Alecina. Beliau bernama Ilagaligo. Demikian ucap Lapanandrang sambil memperkenalkan Ilagaligo. Spontan, para warga pun langsung berkerumun dan tunduk memberikan penghormatan kepada Ilagaligo. Lagaligo pun sedikit malu, tapi merasa teramat bangga. Dalam hatinya, dia ingin sekali memimpin negeri ini. Meski begitu, fokus utama Lagaligo saat ini adalah untuk mengambil peralatan bisu manurung di Aleluwu. Semua itu demi kesembuhan sang adik, Wetendridio. Alhasil, setelah bercakap-cakap dengan pemimpin di Takebiri ini, serta mengikuti acara perjamuan, Lagaligo dan para kru kapalnya pun memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan mereka. Aleluwu sudah semakin dekat. Beberapa hari kemudian, akhirnya nampaklah daratan Aleluwu. Lagaligo dan para awak kapalnya tiba di tengah malam.
Maka perahu Walendrenge pun akhirnya resmi bersandar kembali di daratan Aleluwu. Oke, mari kita beralih sejenak ke kondisi yang ada di istana Aleluwu saat ini. Malam itu, di istana Aleluwu, para bangsawan dan petinggi istana nampak sedang berkumpul untuk rapat. Dua di antara para bangsawan itu adalah sosok yang sudah sangat familiar dalam cerita ini. Mereka berdua dulunya menjadi sosok yang mengawal Batara Latu saat berlayar ke Tompotika. Tidak lain dan tidak bukan adalah La Pangoriseng, yang juga merupakan ayah dari La Panandrang, serta La Temalureng, yang juga adalah ayah dari La Masaguni. La Pangoriseng menceritakan tentang mimpi yang dialaminya. Ya, dia bermimpi melihat perahu Walendrenge telah bersandar kembali di Aleluwu. Rupanya mimpi yang sama juga dialami oleh La Temalureng. Alhasil, keduanya meyakini bahwa ini adalah pertanda kalau kabar baik akan segera menghampiri kerajaan Aleluwu. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, kabar baik itu pun langsung segera tersampaikan. Perahu Walendrenge telah nampak terlihat bersandar di daratan Aleluwu. Maka segera La Pangoriseng mempersiapkan segala kebutuhan untuk upacara penyambutan dadakan ini. La Temalureng sempat menanyakan perihal sumpah Sauri Gading untuk tidak kembali ke Aleluwu. Namun segera La Pangoriseng menepisnya dan berkata, bisa saja Sauri Gading atau mungkin bangsawan lain yang telah tiba di Aleluwu. Apapun itu, kita harus segera menyambut mereka. Sementara itu, usai menyandarkan kapalnya, Lagaligo tidak segera turun dari atas kapalnya. Dia berdiskusi sejenak dengan La Panandrang. Lagaligo nampak tak ingin mengungkapkan identitasnya kepada para pembesar Aleluwu. Lagaligo juga menyarankan agar La Panandrang tidak usah turun dan bersembunyi saja di atas kapal, bersama dengan La Masaguni. Biar bagaimanapun, mereka berdua sudah sangat dikenal oleh masyarakat di Aleluwu ini. Alhasil, La Panandrang pun setuju dan membolehkan Lagaligo untuk menyamar. Bersama Lagaligo akan ikut pula La Sudolipu dan La Pawenari yang merupakan anak dari La Masaguni. Singkat cerita, turunlah Lagaligo dari atas perahu Walendrenge. Tentu, La Pangoriseng jadi terheran-heran dengan sosok Lagaligo. Sekilas wajah Lagaligo mengingatkannya akan wajah Batara Latu serta Sauri Gading. Siapa gerangan engkau, wahai anak muda? Demikian tanya La Pangoriseng. Aku adalah I La Sinampe. Ayahku bernama La Wajolangi, dari kerajaan Marapetang. Demikian ucap Lagaligo yang kini menyamar dengan identitas lain. Alhasil, La Pangoriseng dan La Temalureng pun memperkenalkan diri mereka, di mana perkenalan ini sukses membuat La Sulolipuk dan La Pawenarik jadi kaget. Ternyata mereka berdua ini adalah kakek mereka. Lagaligo kembali menjelaskan bahwa tujuannya datang ke sini adalah untuk menyabung ayam. Dan dia bahkan mau mempertaruhkan kerajaannya di Marapetang. Namun La Pangoriseng bukanlah orang yang mudah dibodohi. Dia pun membalas perkataan anak depannya ini. Aku yakin engkau bernama asli I Lagaligo. Kabarnya sekarang Sauri Gading sudah punya anak yang gemar berjudi. Wajah Sauri Gading sangat mirip denganmu. Tingkahnya juga mirip denganmu. Aku yakin kamulah I Lagaligo Topa Botoe. Demikian ujar La Pangoriseng sambil tersenyum memandang Lagaligo. Bukan, namaku adalah La Sinampe. Aku kemari ingin menyabung ayam. Lantas, apakah kamu mengenal Sauri Gading? Tanya La Temalureng. Ya, aku mengenalnya. Dialah yang menyuruhku pergi ke Aleluwu ini. Dia bilang, Aleluwu mempunyai gelanggang sabung ayam terbesar di dunia. Pulanglah kembali ke negerimu. Sauri Gading sedang tidak ada di kerajaan ini, ucap La Temalureng dengan ekspresi sedikit emosi. Aku tidak akan pulang sebelum menyabung di negeri ini, demikian ucap Lagaligo lantang. Kalau begitu, jelaskan dulu siapa kau sebenarnya, tanya La Pangoriseng untuk kesekian kalinya. Sudah kubilang kalau aku adalah I La Sinampe. Aku kemari ingin menyabung ayam. Kalau kalian mengusirku dari sini, maka akan kuperangi seluruh kerajaan Aleluwu ini, jawab Lagaligo. Kali ini, ucapannya nampak sudah berlebihan. Alhasil, La Pangoriseng maupun La Temalureng pun langsung merasa tertantang dengan hal itu. Mereka berdua pun menerima tantangan perang Lagaligo. La Panandrang yang mengintip dari dalam kapal akhirnya memutuskan untuk keluar dari dalam kapal. Menurutnya, ini sudah terlalu berlebihan. Kalau Lagaligo berani memerangi Aleluwu, maka akan hancurlah dia bersama dengan perahu Walendrenge ini. Biar bagaimanapun, Aleluwu sangat kuat, sekalipun tanpa sosok Sauri Gading sebagai pemimpinnya.
La Panandrang pun menampakkan dirinya, yang segera dilirik oleh La Pengoriseng. La Pengoriseng hanya tersenyum, menyaksikan kepulangan anaknya ini. Dengan munculnya La Panandrang ke atas perahu Walendrenge, maka Lagaligo pun sudah kehabisan alasan untuk menyembunyikan identitasnya. Pada akhirnya, Lagaligo pun mengakui kebohongannya. Akulah I Lagaligo, putra dari Saori Gading. Bersama denganku adalah La Sudolipu, putra dari pamanku La Panandrang, serta La Pawenari, putra dari pamanku juga La Masaguni. Demikian ucap Lagaligo mengakui siapa dirinya. Seketika, air mata pun jatuh menetes di pipi La Pengoriseng dan La Temalureng. Keduanya nampak sudah sangat lama menantikan hal ini. Akhirnya, mereka semua pun langsung tunduk dan memberikan penghormatan. Kurru sumange paduka I Lagaligo, kurru sumange. Demikian ucap mereka semua. Segera Lagaligo diarak menuju ke istana Manurung Aliluwu. Ketika sedang diarak, Lagaligo tak sengaja melihat gelanggang sabung ayam yang nampak sudah tak terawat. Lagaligo pun bertanya kepada La Pengoriseng, mengapa gelanggang sabung ayam itu sudah tidak terurus lagi? La Pengoriseng pun menjawab bahwa gelanggang sabung ayam itu dulunya sangat ramai pengunjung. Namun semenjak Saori Gading pergi meninggalkan Aliluwu, Aliluwu telah berada dalam keadaan berduka. Itulah mengapa tidak ada lagi acara sabung ayam yang diselenggarakan di Aliluwu ini. Lagaligo pun hanya bisa tertunduk sedih. Dia kemudian menyuruh beberapa orang pengawalnya untuk segera memperbaiki gelanggang sabung ayam tersebut. Setibanya di istana Aliluwu, Lagaligo makin tercengang lagi dengan kondisi istana tersebut. Istana tersebut nampak sangat tidak terawat. Debu ada di mana-mana. Nampak istana tersebut telah kehilangan nilai magisnya. Mungkin karena para raja, permaisuri, hingga putra mahkotanya yang telah meninggalkan istana tersebut. Bagian dalam istana tersebut juga nampak sangat kotor dan berdebu. Sama sekali nampak tidak terawat. Kesedihan Lagaligo semakin bertambah menyaksikan hal ini. Setelah mendapatkan jamuan makan, La Pengoriseng langsung mengajukan pertanyaan tentang apakah Lagaligo akan menjadi penerus di Aliluwu ini. Tentu, mereka semua berharap agar Lagaligo mau menetap di Aliluwu dan kemudian menghidupkan kembali suasana duka yang telah bertahun-tahun menyelimuti Aliluwu ini. Namun sayang, Lagaligo tidak mengiyakan ajakan tersebut. Dia menjelaskan tujuannya yang hanya untuk mengambil peralatan bisu Wetendri Abong dan kemudian kembali lagi ke Alicina. Spontan jawaban itu membuat La Pengoriseng dan La Temalureng jadi sedih bukan main. Namun Lagaligo menegaskan bahwa dirinya akan kembali lagi ke Aliluwu ini untuk meneruskan kepemimpinan di Aliluwu. Hanya saja misi utamanya saat ini adalah untuk menyembuhkan sang adik Wetendri Dio. Sebelum kembali ke Alicina, tak lupa pula I Lagaligo memerintahkan para pembesar istana untuk membersihkan istana Aliluwu dan juga gelanggang sabung ayam. Kemudian menghidupkan kembali acara sabung ayam yang telah lama mati ini. Alhasil, setelah beberapa hari, gelanggang sabung ayam tersebut pun langsung ramai kembali. Salah satu alasan orang mendatangi sabung ayam tersebut adalah untuk melihat anak dari Saori Gading, I Lagaligo. Alhasil, seperti itulah keseharian I Lagaligo di istana Aliluwu ini. Kehadirannya mampu membuat suasana yang sebelumnya berduka kini menjadi gembira dan penuh tawa. Suatu ketika, seorang bangsawan bertanya perihal sosok mirip La Panandrang yang sempat dia lihat di atas kapal. Lagaligo hanya berkata bahwa itu bukanlah La Panandrang. Memang di Alicina sana banyak orang yang wajahnya mirip dengan La Panandrang. Demikian ucap Lagaligo sekenanya. Selama di Aliluwu ini, tak lupa pula Lagaligo menceritakan tentang perjuangan Saori Gading saat tiba di Alicina, tentang lamarannya yang ditolak, peperangan yang dilaluinya, hingga dirinya sendiri yang sempat ingin dibuang oleh ibu kandungnya. Semuanya diceritakan Lagaligo tanpa terkecuali. Dan tentu saja, hal ini dilakukan demi memuaskan rasa rindu mereka akan sosok Saori Gading yang telah lama pergi dan tak pernah kembali lagi. Tidak hanya itu, di Aliluwu ini, Lagaligo dikejutkan dengan sebuah fakta bahwa Saori Gading ternyata juga mempunyai beberapa orang istri di Aliluwu ini. Atau dengan kata lain, mereka adalah ibu tiri dari I Lagaligo. Lagaligo pun bertemu dengan ibu tirinya tersebut. Tak lupa pula,
Lagaligo menceritakan tentang petualangan Saori Gading kepada ibu tirinya ini. Salah satu ibu tiri Lagaligo yang paling bersedih adalah We Panangareng. Tak ayal, kerinduan We Panangareng ini berhasil membuatnya jadi seperti orang yang sudah mau mati saja. Siapa yang tahan ditinggal kekasih hatinya selama itu? Fakta bahwa Lagaligo punya ibu tiri di Aleluwu ini sedikit membuatnya merasa cemburu. Dirinya juga laki-laki yang akan segera beranjak dewasa. Namun belum nampak seorang selir atau permaisuri yang akan dipasangkan dengannya. Oke, mari kita beralih ke situasi di Alecina. Nampak Saori Gading yang galau merana. Masalah demi masalah belum juga terselesaikan, membuat mentalnya jadi berantakan. Dia mencemaskan We Tentridio, dia mengkhawatirkan Lagaligo, dan dia juga jadi sedikit rindu dengan Aleluwu. Satu yang paling dirindukan adalah istrinya, yakni We Panangareng ini. Saori Gading pun hanya bisa menghela nafas panjang. Dia mencoba mencarikan suasana dengan menyabung ayam, namun nampaknya itu sia-sia. Saori Gading semakin gundah gulana, meskipun di sampingnya selalu ada Iwe Chudaik. Ketika dia ke Malimongan akan selalu disambut Iwe Cimpau, namun nampaknya Saori Gading memang seorang pecinta wanita. Kerinduannya kini terbagi lagi untuk We Panangareng, sosok yang amat dicintainya, setidaknya sebelum dia memutuskan untuk berlayar ke Alecina. Setelah menikah dengan Iwe Tepuara, Lagaligo menghabiskan malam-malamnya bersama dengan istrinya tersebut. Iwe Tepuara awalnya merasa sedih setelah kehilangan suami pertamanya. Namun perlahan-lahan dia akhirnya rela juga menjadi milik Lagaligo. Mungkin karena perangnya Lagaligo yang 11-12 dengan ayahnya, Saori Gading, yang mana Saori Gading juga dikenal luas sebagai sang penakluk hati wanita. Namun Lagaligo tak bisa berlama-lama lagi di Aleluwu ini. Batas waktu yang diberikan Saori Gading telah terlewati. Kini tiba saat di mana Lagaligo harus segera kembali ke Alecina. Lapang Ngureseng sendiri sempat menawarkan kepada Lagaligo untuk tinggal saja dan memimpin di Aleluwu ini. Biarlah Sulolipu dan Pawen Nari saja yang mengantarkan peralatan bisu itu ke Alecina. Namun sayang, Lagaligo menolak tawaran itu. Dia harus segera kembali ke Alecina. Meski begitu, Lagaligo menjanjikan akan kembali ke Aleluwu lagi setelah dia meminta izin kepada ayahnya, Saori Gading. Bersama Lagaligo tentu ikut pula Iwe Tepuara yang akan menjadi pasangan Lagaligo. Dan seperti itulah kemudian Lagaligo bersama dengan awak kapalnya diantar dengan penuh duka cita oleh para pembesar istana Aleluwu. Semuanya bersedih karena Luwu akan kembali kehilangan pemimpinnya. Setelah berlayar cukup jauh, akhirnya Lapananrang dan Lamasaguni kembali menampakkan dirinya. Keduanya kemudian mengambil alih kendali perahu Walendrenge yang telah siap kembali mengarungi ganasnya lautan. Di tengah pelayaran, Lagaligo sempat bermimpi bertemu dengan Iwe Tendri Abeng, yang notabene adalah tantenya sendiri. Dalam mimpi tersebut, Iwe Tendri Abeng berpesan agar Lagaligo segera memukul gendang Manurung yang dibawanya dari Aleluwu. Setelah terbangun dari tidurnya, segera Lagaligo memukul gendang tersebut. Pukulan gendang tersebut secara gaib terdengar oleh We Tentridio yang malam itu juga sedang tertidur. Alhasil, suara gendang tersebut sukses membangunkannya. Perlahan-lahan, badannya mulai bergerak normal. Tak berselang lama, suaranya perlahan-lahan mulai terdengar. Hingga akhirnya, suara We Tentridio pun benar-benar telah kembali. Dia kini bisa berbicara. Segera We Tentridio bangkit dan menari-nari sambil kemudian bernyanyi. Nyanyian dan juga tarian yang dimainkan oleh We Tentridio ini adalah tarian khas seorang bisu. Saori Gading yang mendengar suara orang bernyanyi malam-malam pun akhirnya terbangun juga. Segera dia mencari asal suara itu, yang ternyata berasal dari kamar We Tentridio. Dibukanya pintu kamar anaknya itu, dan betapa terkejutnya dia ketika mengetahui sang anak telah sembuh dari penyakitnya. Saori Gading hanya mampu menangis sambil terus mengucapkan syukur kepada sang Patotoe. We Chudaik sendiri berada di samping Saori Gading. Dia juga tidak percaya dengan apa yang sedang dilihat saat itu. Bukankah Lagaligo belum tiba di Alecina? Tanya We Chudaik keheranan. Justru We Tentridio saat ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa Lagaligo akan segera tiba di Alecina ini. Demikian ucap Saori Gading sambil mengusap air matanya. Nampak sangat terharu dengan kesembuhan anaknya ini.
Sawargading pun segera membangunkan seluruh penghuni istana. Dia langsung menyuruh mereka untuk mempersiapkan upacara penyambutan karena Lagaligo akan segera tiba di Alecina. Tak perlu waktu lama, seluruh warga dan para pembesar istana telah berkumpul di dermaga, menantikan kepulangan sang putra mahkota, I Lagaligo. Tak lama kemudian, terlihatlah dari kejauhan perahu Walendrenge yang gagah menantang ombak lautan. Terlihat Lagaligo masih memukul gendang manurung di atas kapal tersebut. Singkat cerita, upacara penyambutan pun dilakukan. Lagaligo dengan bangga menemui ayah dan ibunya tersebut. Lagaligo menceritakan semua pengalaman yang dialaminya di Aleluwu, termasuk ketika mengunjungi kerajaan-kerajaan bawahan Aleluwu, menemui para pembesar istana, hingga pernikahannya dengan Iwe Tepuara. Tak lupa pula, Lagaligo menceritakan tentang istri Sawargading yang ternyata juga ada beberapa di Aleluwu. Cerita tersebut sukses membuat Wechudai jadi marah-marah. Lagi-lagi, Sawargading berhasil membuatnya cemburu. Lagaligo cukup antusias bercerita tentang We Panangareng, yang mana dia adalah sosok istri yang paling merindukan Sawargading, dan juga sebaliknya, sosok istri yang paling dirindukan oleh Sawargading. Namun, pembicaraan itu justru semakin mengundang amarah dari Wechudai. Sawargading hanya tertawa-tawa melihat reaksi Wechudai. Setelah bercengkrama dengan kedua orang tuanya, Lagaligo segera masuk ke dalam istana Tanete Alecina. Di dalam istana tersebut telah menunggu sang adik, We Tentridio. Selamat datang, duhai Kakanda Lagaligo. Demikian ucap We Tentridio menyambut Lagaligo. Ini adalah pertama kalinya Lagaligo mendengar suara dari adiknya itu. Tak ayal, hal itu sukses membuatnya jadi terharu. Keduanya berpelukan dengan sangat erat. Segera Lagaligo menyerahkan peralatan biksu manurung yang telah dibawanya dari Aleluwu. We Tentridio pun menerima peralatan bisu itu dengan senang. Misi Lagaligo dinyatakan telah berhasil. Usai menemui sang adik, Lagaligo langsung berangkat ke istana Malimongan. Dia masih punya satu orang tua dan seorang kakak lagi yang harus dikunjungi. Ya, itu adalah Iwe Cimpau dan juga We Makawaru, yang tentu saja menyambut Lagaligo dengan hati yang berbunga-bunga. Mendengar Lagaligo yang baru saja tiba tapi sudah langsung pergi ke Malimongan, tak ayal membuat Wechudai jadi semakin marah. Sawargading lagi-lagi terpaksa harus mendengar ocehan sang istrinya ini untuk waktu yang lebih lama. Dengan kembalinya kesehatan We Tentridio ini, maka pihak Alecina kini bersiap untuk mengadakan upacara adat sebagai bentuk rasa syukur mereka atas kembalinya kesehatan We Tentridio. Sawargading pun juga berniat untuk mengundang seluruh raja-raja kenalannya untuk menghadiri upacara tersebut. Lagaligo menjadi yang paling bersemangat karena dia tahu kalau akan ada perlombaan sabung ayam di acara tersebut. Ditambah lagi, dia akan bertemu dengan para penyabung kelas kakap dari seluruh penjuru kerajaan. Oke, mari kita kembali ke beberapa hari yang lalu ketika Lagaligo baru sampai di Alecina. Lagaligo terus memukul gendang manurung tersebut di atas kapalnya. Ternyata, pukulan gendang tersebut tidak hanya membangunkan adiknya, We Tentridio saja, tetapi juga membangunkan seorang putri dari kerajaan Sewamparu yang bernama We Tendriole. Sang putri itu terbangun setelah secara gaib mendengar suara hentakan gendang Lagaligo. Seketika, sang putri pun langsung merasa rindu dengan sepupunya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah We Tentridio. Alhasil, We Tendriole pun meminta izin untuk berangkat ke Alecina demi menemui We Tentridio. Awalnya We Tentriole ini tidak diizinkan karena di Alecina juga ada sepupunya yang lain, si Pangeran Sombong. Sebelum ke Aleluwu saja, sombongnya sudah setinggi langit, apalagi setelah kembali dari Aleluwu, maka pasti kesombongannya akan semakin berlapis-lapis. Ya, itu adalah Lagaligo. Namun We Tentriole menegaskan bahwa tujuannya adalah untuk menemui We Tentridio dan bukan untuk menemui Lagaligo. Alhasil, dengan alasan itu, maka We Tentriole pun diizinkan untuk pergi ke Alecina. Belasan bahkan puluhan hari telah berlalu sejak Lagaligo bersama awak kapalnya mendarat di Aleluwu. Kini, tibalah saat di mana mereka harus pulang kembali ke Alecina. Namun nampaknya mereka belum bisa pulang. Setelah kunjungan Lagaligo ke berbagai kerajaan bawahan Aleluwu, Lagaligo nampak mulai merasa nyaman berada di kerajaan Aleluwu ini. Perlakuan rakyat yang begitu sopan dan baik kepadanya membuatnya jadi semakin betah berada di Aleluwu.
Tak ayal, para kru kapal Lagaligo pun mulai cemas akan hal ini. Bisa saja Lagaligo secara tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk tinggal dan menetap di Alelu ini. Kini, Lagaligo sedang duduk manis di atas tikar keemasan yang disediakan untuknya. Pandangan matanya benar-benar fokus, tertuju pada sosok seorang wanita yang sedang duduk diam di depan pintu. Tak ayal, tatapan Lagaligo berhasil disadari oleh si perempuan ini. Dia pun hanya bisa tertunduk malu dan tak berani merespon tatapan Lagaligo itu. Lagaligo akhirnya berdiri dan sekali lagi, karena dasarnya Lagaligo ini rada sombong, maka dia pun langsung melancarkan niatnya dan berkata, "Wahai kalian para penghuni Alelu, bagaimana tanggapan kalian kalau sekiranya seorang pendatang menikahi seorang warga Alelu?" Demikian ucap Lagaligo. Tak lupa, dia mengedipkan matanya kepada gadis yang sedang diincarnya ini. Lapang Horiseng yang sejak tadi cuma diam pun langsung kaget. "Apakah Tuan hendak menikahkan salah seorang bawahan Tuan dengan warga di sini?" tanya Lapang Horiseng. "Tidak," balas Lagaligo. "Lalu siapa yang ingin Tuan nikahkan?" "Apakah boleh kalau yang mau menikah itu adalah aku?" Demikian ucap Lagaligo dengan ekspresi senyum. Tak lupa, dia kembali menatap gadis tadi sambil mengedipkan matanya. "Siapakah sosok wanita yang Paduka inginkan?" tanya Lapang Horiseng dengan ekspresi sedikit cemas. "Dia wanita yang ingin kunikahi," demikian ucap Lagaligo sambil menunjuk wanita yang dari tadi ditatapnya. Akhirnya, kecemasan Lapang Horiseng pun terjawab sudah. Selama puluhan hari menemani Lagaligo berkeliling, Lapang Horiseng sejatinya sudah tahu perangai Lagaligo yang memang suka semaunya sendiri. Lagaligo adalah sosok yang egois, yang selalu memaksakan kehendaknya. Pun hanya saat ini, Lagaligo ingin menikahi seorang wanita yang sudah punya suami. Kerajaan Alelu pada masa itu dikenal sebagai kerajaan yang sangat menghormati rajanya. Kita bisa tahu melalui fakta bahwa tidak ada yang benar-benar mau mengkudeta kerajaan ini selama bertahun-tahun, walaupun jelas-jelas kerajaan ini tidak punya pemimpin yang sah. Kerajaan Alelu akan rela mengorbankan harta dan jiwanya demi kesenangan pemimpinnya. Namun, jelas permintaan Lagaligo kali ini sangat berlebihan. "Apakah aku tidak pantas menikahi gadis itu?" demikian tanya Lagaligo. Lagi-lagi, dia mengedipkan matanya ke arah gadis itu. Melihat ekspresi para bawahannya, maka Lagaligo mengambil kesimpulan bahwa wanita itu sudah punya suami. Tapi karena dasarnya Lagaligo menganggap dirinya sebagai seorang raja yang absolut, maka dia pun tidak peduli dengan hal itu. Paduka sangatlah pantas menikahi perempuan manapun di Alelu ini. Adat istiadat di negeri ini telah menetapkan bahwa siapapun sosoknya, sekalipun telah bersuami, maka akan tetap bisa dinikahi oleh sang raja. Tentu, dia akan menceraikan suami sebelumnya terlebih dahulu, lalu kemudian menikahi sang raja. Demikian ucap Lapang Horiseng, tentu dengan wajah yang berat hati. Lagaligo pun menanyakan siapa nama wanita tersebut. Namanya adalah Iwe Tepuara. Dia bergelar Raja Ngeri Sompa. Ayahnya bernama Lawalinono dan ibunya bernama Tenri Samareng. Demikian tanda Lapang Horiseng. Alhasil, karena sudah disepakati, maka dengan berat hati, Iwe Tepuara pun pergi menemui suaminya yang bernama Daeng Samana. Dia menceritakan tentang apa yang dialaminya dengan bercucuran air mata. Dia sangat mencintai Daeng Samana, namun sang raja telah berkehendak untuk memisahkan mereka. Alhasil, Daeng Samana yang tidak punya kuasa apa-apa untuk melawan pada akhirnya hanya bisa pasrah. Dia merelakan istrinya direbut oleh sang raja, I Lagaligo. Dan perceraian itu pun terjadi. Daeng Samana pun memutuskan untuk pergi berlayar. Dia sudah tak sanggup lagi tinggal di Alelu ini. Sang raja telah sukses mencabik-cabik hati dan jiwanya. Iwe Tepuarak pun juga hanya bisa pasrah. Suka tidak suka, kini dia telah berada di pelaminan bersama dengan sang raja yang egois bernama I Lagaligo. I Lagaligo terlihat sangat tampan dengan pakaian kebesarannya. Namun setampan apapun dia, jelas Iwe Tepuarak tidak bisa menikmati hal itu. Dirinya ingin menangis, tapi ditahan sekuat tenaga. Biar bagaimanapun, dia ada di hadapan sang raja. Lagaligo nampak tersenyum bangga menyaksikan Iwe Tepuarak bersanding dengannya.
Lagaligo tersenyum karena akhirnya dia punya seorang istri. Dan Lagaligo sangat bangga karena merasa dirinya telah menang dan berhasil merebut istri orang. Tak ayal, keputusan Lagaligo ini membuat ke-70 pengawalnya merasa kasihan dengan Iwete Puara. Mereka juga dalam hati mengutuk tindakan Lagaligo. Namun lagi-lagi, Lapa Musureng dan kawan-kawannya tidak berani menentang perbuatan rajanya itu. Biar bagaimanapun mereka telah bersumpah untuk setia dan menuruti setiap perintah Lagaligo. Singkat cerita, pernikahan Lagaligo ini pun selesai juga. Lagaligo tanpa basa-basi langsung mengajak istri barunya ini untuk masuk ke kamar mereka. Iwete Puarak mau tidak mau, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, hanya bisa pasrah menuruti keegoisan suami keduanya ini. Kedatangan Wetendri Ole ke istana Tanete Alecina disambut baik oleh para pembesar istana. Ketika dia datang, dia sedang mendapati Wetendri Dio tengah asik menyanyikan lagu-lagu khas seorang bisu. Alhasil, Wetendri Olek yang sejatinya juga seorang bisu pun langsung ikut bernyanyi bersama dengan sepupunya itu. Keduanya bernyanyi dengan amat syahdu, membuat yang hadir menyaksikan menjadi terpana. Salah satu di antara penonton tersebut adalah I Lagaligo, yang nampak terkesima dengan nyanyian Wetendri Olek. Tidak hanya itu, parasnya yang cantik juga menjadi nilai plus tersendiri di mata Lagaligo. Maka, tak butuh waktu lama, Lagaligo langsung memerintahkan ke-70 pengawalnya untuk menahan Wetendri Olek jika nanti dia hendak pulang. Tanpa perlu ditanya pun sudah jelas, Lagaligo punya niat untuk menambah istri. Maka, ke-70 pengawal Lagaligo ini hanya bisa pasrah dengan perintah tuannya. Dalam hati, mereka sangat menyayangkan perilaku Lagaligo yang terlalu egois dan semaunya sendiri. Meskipun benar dia adalah seorang raja, tapi tentu saja, raja sekalipun punya adab dan kehormatan yang mesti dijaga. Ketika selesai dengan nyanyiannya, kedua bisu muda ini, yakni Wetendri Dio dan Wetendri Olek ini, menghabiskan waktu saling bercengkrama dan melepas rindu. Tentu, Wetendri Olek sangat senang dengan kesembuhan Wetendri Dio. Ini adalah berkat tersendiri baginya. Namun, Wetendri Olek harus segera kembali ke Sebamparu, karena memang tidak diizinkan bermalam oleh ibunya. Wetendri Olek hendak berpamitan untuk segera kembali. Namun nampaknya, Wechudaik menahan keponakannya itu. Dia mengajaknya untuk setidaknya bermalam satu malam saja dan menemani Wetendri Dio, yang tentu butuh teman untuk bercerita. Namun, belum juga Wetendri Olek mengiyakan, datanglah Lagaligo bersama dengan ke-70 pengawalnya. Kedatangan Lagaligo disertai dengan matanya yang jelalatan. Sukses membuat Wetendri Olek jadi sedikit risih. Lagaligo mulai melirik sana melirik sini, seolah ingin menggoda sekaligus memiliki Wetendri Olek. Namun, sang ibu nampak sudah tahu maksud anaknya ini. Wejudek pun mengingatkan Lagaligo bahwa Wetendri Olek adalah seorang bisu yang tak boleh dinikahi manusia manapun. Jasad dan ruhnya adalah suci dan dipelihara langsung oleh sang Patatoe. Kalaupun Wetendri Olek suatu saat nanti akan menikah, maka dia hanya boleh menikahi seseorang dari kerajaan langit saja. Namun Lagaligo nampaknya tak peduli dengan itu semua. Bukankah aku adalah pewaris dari dua kerajaan Manurung, Alelu dan Alicina? Derajatku secara hampir sama dengan penghuni kerajaan langit. Demikian ujar Lagaligo yang nampak semakin menjadi-jadi. Wechudaik nampak sedikit kesal dan kembali mengingatkan Lagaligo bahwa apabila dia bersikeras ingin menikahi Wetendri Olek, maka kerajaan di bumi ini akan mendapatkan murka dari sang Patatoe. Kerajaan langit sangat tidak adil. Mengapa mereka boleh menikahi Wetendri Olek, sedangkan aku tidak, bantah Lagaligo. Dalam hati, Lapa Musureng menimpali. Bukankah tuan sendiri juga tidak adil dengan merebut istri orang di Aliluwu? Kalau boleh jujur, Lapa Musureng sejatinya sudah sangat mengecam niat Lagaligo ini. Karena ini sudah melampaui batas yang telah ditetapkan oleh sang Patatoe. Namun, dia tidak bisa apa-apa. Lagi-lagi, dia hanya bawahan yang hanya bisa mematuhi perintah tuannya. La Sulolipuk dan La Pawen Narik mencoba mengalihkan perhatian Lagaligo dengan mengajaknya pergi ke tempat menyabung ayam. Dan ternyata hal itu sukses menarik perhatian Lagaligo. Beberapa jam pun dihabiskan Lagaligo dengan asik menyabung ayam. Sementara itu, Wetendri Olek telah kabur sejak tadi bersama dengan semua pengawalnya. Usai puas dengan menyabung ayam, tentu Lagaligo bergegas kembali ke ruang tengah istana.
dia mencari sosok pujaan hatinya yang nampak telah pergi entah kemana. Alhasil, karena sedikit dipaksa oleh Lagaligo, WT Perana yang kebetulan berada di situ pun akhirnya mengatakan bahwa WT Nri Oleg telah pulang ke Sabamparu sejak tadi. Bukannya menyerah, Lagaligo langsung memerintahkan seluruh pengawalnya untuk ikut bersamanya dan mengejar WT Nri Oleg. Kabar pengejaran Lagaligo pun dengan cepat terdengar oleh rombongan WT Nri Oleg yang sudah tergesa-gesa sejak tadi. Beruntung, WT Nri Oleg punya rencana jitu. Dia membagi rombongannya ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama akan berpura-pura membawa usungan kosong. Dan ketika mereka berhasil ditahan oleh Lagaligo, mereka akan berpura-pura mengatakan bahwa WT Nri Oleg telah gaib ke kerajaan langit. Sedangkan rombongan kedua akan bergerak secara sembunyi-sembunyi untuk membawa WT Nri Oleg kembali ke Sabamparu. Dan benar saja, Lagaligo dengan cepat berhasil menyusul rombongan kelompok pertama tersebut. Segera Lagaligo menahan mereka. Dengan sedikit marah, Lagaligo segera membuka kelambu usungan tersebut. Dan tentu saja, dia kaget bukan main mendapati bahwa usungan tersebut dalam keadaan kosong. Salah seorang pengawal menjelaskan bahwa WT Nri Oleg telah gaib ke Botinglangi. Namun, Lagaligo tetap keras kepala dan menganggap bahwa ini hanya akal-akalan WT Nri Oleg saja. Lagaligo pun hendak melanjutkan pengejarannya ke Sabamparu. Sebelum salah seorang pengawalnya menyarankan untuk Lagaligo kembali terlebih dahulu ke istana Tanete Alecina dan menyelesaikan upacara besar untuk WT Nri Dio. Biar bagaimanapun, WT Nri Dio akan merasa sedih jika Lagaligo tidak menghadiri acara tersebut. Alhasil, hal tersebut membuat Lagaligo beralih haluan dan kembali ke Alecina. Nampaknya, dia tidak rela adiknya bersedih karenanya. Sementara itu, WT Nri Oleg akhirnya tiba juga di Sabamparu. Meskipun harus dengan penuh air mata. WT Nri Oleg menjelaskan kepada semua penghuni istana Sabamparu tentang keegoisan Lagaligo yang ingin menikahinya, padahal Lagaligo tahu kalau dia adalah seorang bisu. Seluruh penghuni istana pun langsung mengecam perbuatan Lagaligo tersebut. Lagaligo nampaknya sudah melampaui batas. Entah murka macam apa yang akan diturunkan sang patutoy nantinya kepada segenap penghuni kerajaan bumi akibat keegoisan seorang Lagaligo ini. Lagaligo yang tidak ingin mengecewakan adiknya pun memilih untuk kembali ke istana Tanete Alecina. Untuk sementara, dia akan menghentikan pengejarannya terhadap WT Nri Oleg. Sesampainya di istana Tanete Alecina, Lagaligo bersama dengan pengawal dan bawahannya segera mempersiapkan upacara Tupu Juru untuk menyelamati WT Nri Dio yang telah sembuh dari penyakitnya. Dan beberapa hari setelahnya, datanglah berbagai tamu dari berbagai negeri yang berbeda-beda pula. Terdapat satu permasalahan ketika acara tersebut hendak dimulai. Terdapat sebuah ritual di mana seseorang dari keturunan dewa alias Madarataku haruslah membawa sebuah talam emas yang nantinya akan diberikan kepada WT Nri Dio. Seseorang yang membawa talam emas ini tidak boleh orang sembarangan. Selain merupakan seorang Madarataku, dia juga harus memiliki kekuatan yang luar biasa. Akhirnya, dipilihlah beberapa calon yang cocok untuk membawa talam emas tersebut. Ada Lapanandrang, Lama Saguni, dan satu orang lagi yang bernama To Adanacha. To Adanacha mungkin masih terdengar asing di telinga Lagaligo. Namun, bagi masyarakat Alecina sendiri, selain To Adanacha ini merupakan seorang Madarataku, dia juga adalah seorang panglima perang terkuat di Alecina. Dia adalah sosok yang paling disegani dan bisa dibilang menjadi andalan bagi pasukan Alecina. Kekuatan To Adanacha ini memang bukan main. Jika saja kala itu dia berpihak kepada Wejudaik, maka bisa jadi Saori Gading dan pasukannya akan takluk di hadapan To Adanacha ini. Kekuatannya memang dapat disetarakan dengan Saori Gading. Beruntung, kala itu To Adanacha lebih memilih untuk memihak Lhasa Tumpugi, sehingga To Adanacha tidak jadi berduel dengan Saori Gading. Dan pada akhirnya, perdebatan pun usai dengan keputusan bahwa To Adanacha lah yang akan menjadi pembawa talam untuk WT Nri Dio. Keputusan tersebut disepakati oleh semua pihak, semuanya kecuali Lagaligo. Dia merasa tersinggung karena bukan Lapanandrang atau Lama Saguni yang dipilih. Padahal Lagaligo berniat untuk menjadikan seorang dari Aleluwu sebagai pembawa talam tersebut. Kekesalan Lagaligo semakin menjadi-jadi kala dia mendengar cerita di sana-sini mengenai kehebatan To Adanacha ini. To Adanacha dikabarkan telah mengalahkan 7 orang panglima perang dari kerajaan-kerajaan lain. To Adanacha dikabarkan telah mempunyai 7 orang istri dan 17 orang anak.
Pada masa itu, apabila seorang pria punya banyak istri, maka dia akan dicap sebagai seorang pria sejati yang paling kuat. Lagaligo yang mendengar kabar itu justru semakin jengkel, dan pada akhirnya, dia langsung menghunuskan pedangnya dan menantang duel To Adanacha. Beruntung, To Adanacha yang memang lebih dewasa dari Lagaligo mampu bersikap cukup bijak. Dia menunduk dan memberikan penghormatan kepada Lagaligo, sembari menolak dengan halus tawaran duel tersebut. Namun nampaknya Lagaligo tetap tak peduli dengan hal itu. Lagi-lagi, dia termakan oleh sikap angkuhnya. Lawanlah aku, To Adanacha. Buktikan kalau kau adalah pendekar terkuat di Alecina ini. Demikian tantang Lagaligo. Maafkan saya Paduka, tapi saya sudah terlalu tua untuk menjadi lawan tuan. Biarlah anak saya saja yang melawan tuan. Demikian tutur To Adanacha. Namun Lagaligo adalah seseorang yang keras kepala. Dia tidak tertarik dengan anak dari To Adanacha ini. Dia mau melawan To Adanacha saja. Anakmu itu masih sangat muda. Aku bahkan tak perlu serius melawannya, dan aku yakin pasti akan menang. Demikian ucap Lagaligo dengan nada yang sedikit menghina. Dan hinaan itu sukses membangkitkan amarah To Adanacha. Nampaknya Lagaligo belum tahu betul siapa dia. Meskipun Lagaligo adalah seorang pewaris Alecina, namun hinaannya barusan membuat To Adanacha menjadi sedikit tersinggung. Jika tuan bersikeras ingin melawan saya, maka baiklah, mari kita duel 1 lawan 1. Demikian tantang To Adanacha. Ekspresi mukanya yang awalnya sopan dan tenang mendadak berganti mode menjadi bengis dan menantang. Singkat cerita, Lagaligo dan To Adanacha memasuki gelanggang sabung ayam. Keduanya berhadapan satu sama lain. Jelas, duel mereka ini sukses membuat semua orang berkumpul dan menonton. Biasanya, yang duel di gelanggang ini adalah ayam-ayam jago. Namun kini, yang duel adalah dua bangsawan murni. Yang satu adalah prajurit terkuat di Alecina, dan yang satunya lagi adalah raja masa depan Alecina. Siapakah yang akan memenangkan duel ini? Siapapun itu, jelas, salah satunya bisa saja merenggut nyawa saat itu juga. Saori Gading yang mendapati kabar duel Lagaligo dan To Adanacha pun langsung jadi panik bukan main. Biar bagaimanapun Lagaligo adalah putra mahkota yang harusnya dilindungi. Jika Lagaligo kalah dan merenggang nyawa, maka habislah sudah masa depan Aleluwu dan juga Alecina. Maka, untuk mengantisipasi pertarungan keduanya ini, Saori Gading memutuskan untuk berdoa kepada Sang Patetoe agar kiranya menghentikan duel keduanya ini. Dan benar saja, ketika Lagaligo sudah bersiap untuk menyerang To Adanacha, tiba-tiba terdengar suara petir bergemuruh. Angin kencang serta hujan deras langsung turun membuat suasana menjadi cukup mencekam. Para penonton pun jadi panik dan berlarian. Cuaca yang sangat ekstrim tiba-tiba menimpa Alecina. Mendapati hal itu, maka kedua peserta duel ini sepakat untuk menunda pertarungannya. Keduanya kembali menyerungkan pedangnya dan meninggalkan arena sabung ayam tersebut. Sayangnya, ketika baru saja keluar dari arena tersebut, tiba-tiba petir yang keras datang dan menyambar tubuh To Adanacha. Sambaran petir tersebut pun sukses membuatnya jatuh dan pingsan. Tak lama kemudian, To Adanacha pun menghembuskan napas terakhirnya. Nampaknya hanya itu satu-satunya cara untuk menghentikan duel keduanya ini. Alhasil, para pengawal To Adanacha pun menangis menyaksikan kematian tuannya itu. Ini adalah kematian yang sia-sia. Seharusnya, seseorang seperti To Adanacha ini mati dengan terhormat di medan peperangan, dan bukannya malah mati di atas gelanggang sabung ayam. Tak ayal, para pengawal To Adanacha pun langsung menyalahkan Lagaligo atas peristiwa ini. Ini semua terjadi berkat ulah sang raja egois, Lagaligo. Dan berkat ulah Lagaligo ini, maka upacara tepu juru yang harusnya dipenuhi dengan suasana gembira pun mendadak menjadi acara duka. Upacara ini dirangkaikan dengan pemakaman To Adanacha yang ditangisi oleh seluruh penduduk di Alecina. Lapamusurang, selaku pengawal Lagaligo, lagi-lagi mengutuk perbuatan tuannya ini. Jika saja Lagaligo tidak sok-sokan menantang To Adanacha, maka sejatinya hari ini akan menjadi hari terindah dalam hidup Wetendridio. Namun nyatanya, kini hari ini akan jadi hari yang kelam untuk seluruh masyarakat di Alecina. Bagi Lapamusurang sendiri, Lagaligo
kini telah benar-benar menyimpang. Perilakunya sudah berbeda jauh dengan sang ayah, Saori Gading. Saori Gading mungkin dikenal sebagai pria yang juga egois dan emosian. Namun Saori Gading masih punya batas-batas logika yang membuatnya mampu menahan diri dan bersikap bijak sewaktu-waktu. Namun Lagaligo, dia tak punya batas. Jangankan To Adanacha, sang Patotoi sekalipun mungkin akan ditantang Lagaligo sewaktu-waktu. Entah akan seperti apa Alecina dan Aleluwu jika benar-benar akan dipimpin oleh sosok Lagaligo ini. Setelah upacara Tepu Juro dan juga pemakaman To Adanacha selesai dilakukan, kini tibalah saatnya acara sabung ayam digelar. Seperti biasa, Lagaligo menjadi orang yang paling antusias menyambut acara tersebut. Namun sayang, rasa duka masih menyelimuti semua yang hadir pada hari itu. Lagaligo seperti kehabisan lawan. Semua peserta lainnya banyak yang tidak mau mengikuti acara tersebut. Meski begitu, karena merasa tidak enak dengan Lagaligo, akhirnya Palawagau yang jauh-jauh datang dari Tompotika pun memutuskan untuk menjadi lawan bagi Lagaligo. Dan seperti biasanya, lagi-lagi ayam Palawagau takluk di hadapan ayam Lagaligo. Setelah Palawagau meninggalkan gelanggang tersebut, suasana nampak kembali sepi. Lagaligo kembali mencari penantang, sebelum akhirnya datanglah seseorang yang bernama sama. Dia adalah Lagaligo Toraja Keling. Toraja Keling ini berbadan besar dengan perawakan yang sangar. Dia pun dengan senang hati menantang Lagaligo. Selama ini, Lagaligo belum pernah sekalipun kalah dalam urusan menyabung ayam. Meski begitu, lawannya kali ini, yang juga bernama sama yakni Lagaligo, bukanlah orang sembarangan. Alhasil, kedua ayam mereka pun saling bertarung dengan sengit. Usai pertarungan selama beberapa menit, akhirnya ayam milik Lagaligo pun menyerah dan melarikan diri dari gelanggang sabung ayam tersebut. Lagaligo Toraja Keling pun keluar sebagai pemenangnya. Lagaligo mengalami kekalahannya untuk pertama kalinya. Namun, bukannya bersikap positif, Lagaligo justru mengamuk. Dia merebut ayam milik Toraja Keling, dan dengan penuh emosi, dia membunuh ayam tersebut tanpa ampun. Toraja Keling yang menyaksikan hal itu sempat merasa emosi. Namun dia sadar bahwa dia bukanlah tuan rumah di sini. Alhasil, Toraja Keling hanya diam, dan setelah itu, dia bergegas pergi meninggalkan Alecina, tanpa pamit ke Saori Gading. Kejadian itu semakin membuat semangat orang-orang yang hadir jadi semakin berkurang. Mereka sudah kehilangan antusiasnya. Akhirnya, mereka semua termasuk Palawagau pun langsung pulang ke negaranya masing-masing. Semuanya pulang tanpa berkata apa-apa dan tanpa pamit. Berita ini pun dengan cepat tersebar ke penjuru negeri Alecina. Berita tentang semua keburukan yang dilakukan oleh Lagaligo. Mulai dari berniat menikahi seorang bisu, membunuh To Adanacha, hingga bersikap tidak sportif di gelanggang sabung ayam. Alhasil, para warga menjadi semakin takut dengan sosok Lagaligo. Apa yang akan terjadi dengan Alecina jika Lagaligo benar-benar akan naik tahta? Oke, untuk sementara, mari kita beralih ke kerajaan Sabamparu. Di sana, ada Uwe Tendrioleg yang nampak semakin murung dari hari ke hari. Dia nampak tidak mau makan dan minum. Hari-harinya dihabiskan untuk merenung di kamarnya. Semuanya benar-benar berubah semenjak dia bertemu dengan Lagaligo. Di satu sisi, dia menganggap dirinya adalah bisu yang suci. Dia tidak boleh menikah dengan manusia. Dia hanya boleh dinikahi oleh seorang dewa saja. Namun di sisi lain, Uwe Tendrioleg juga tak bisa menampik godaan Lagaligo. Nampaknya, segala rayuan Lagaligo tempo hari sedikit demi sedikit mulai mempengaruhinya. Dia kini merasakan kebingungan yang luar biasa. Benarkah dia sedang jatuh cinta dengan Lagaligo? Dalam hati, Uwe Tendrioleg juga mulai mempertanyakan aturan yang dibuat oleh Kerajaan Langit. Mengapa Kerajaan Langit masih sering ikut campur dengan urusan Kerajaan Bumi? Mengapa dia hanya boleh menikah dengan seorang dewa dari Kerajaan Langit? Harusnya urusan antara langit dan bumi dipisahkan saja. Biarlah bumi mengatur urusannya sendiri, sedangkan langit juga dengan urusannya sendiri. Demikian batin Uwe Tendrioleg. Sementara itu, selepas upacara Tepu Juro yang berantakan karena ulahnya, Lagaligo kini kembali bersiap untuk berangkat ke Sabamparu. Nampaknya dia masih mau melanjutkan pengejarannya ke Tendrioleg. Alhasil, sebelum Lagaligo berangkat, dia pun segera dilaporkan kepada Saori Gading. Saori Gading nampak kaget bukan main. Selama ini,
Dia memang tidak tahu kalau ternyata Lagaligo hendak menikahi Wetendri Oleg. Spontan, laporan ini sukses membuat Saori Gading teringat kembali dengan kisahnya beberapa tahun silam, kala dirinya dengan egois hendak menikahi Wetendri Abeng, yang ternyata bukan hanya seorang bisu, melainkan juga adalah saudari kembarnya sendiri. Pada akhirnya, Wetendri Abeng lah yang menasihati dirinya untuk pergi berlayar dan menikahi Wechudaik di Alecina. Alhasil, hal itu membuat Saori Gading jadi merasa tak enak jika hendak melarang Lagaligo untuk pergi. Dirinya juga pernah berada di posisi seperti Lagaligo saat ini. Maka Saori Gading pun memilih untuk mendiamkan saja hal ini. Dia tak bisa menegur, tak bisa pula mengizinkan. Lebih kepada tidak tahu harus berbuat bagaimana. Beberapa menit kemudian, datanglah Lagaligo yang menghadap ke ayahnya. Nampaknya, dia datang untuk menyampaikan rencana yang sudah terlebih dahulu diketahui oleh ayahnya ini. Jika memang itu kehendakmu, maka aku tak bisa melarangmu. Hanya saja, kamu harus tahu, ada resiko besar yang akan kamu tanggung akibat perbuatanmu ini. Demikian ucap Saori Gading mengingatkan anaknya. Jangan khawatir ayah, bukankah kita juga adalah keturunan dewa? Itu artinya, kita juga punya hak untuk menikah dengan seorang bisu. Lagi pula, tidak adil rasanya jika hanya kerajaan langit saja yang boleh menikahi bisu. Lagi pula, bisu juga manusia, aku pun juga manusia. Mengapa manusia tak boleh menikah dengan sesama manusia? Demikian ucap Lagaligo. Saori Gading hanya bisa diam mendengar jawaban anaknya itu. Sebenarnya, maksud Lagaligo menemuinya adalah untuk mengajaknya pergi bersama ke kerajaan Sabamparu. Namun reaksi Saori Gading yang hanya diam saat itu seolah-olah telah memberi jawaban bahwa sang ayah tidak berniat pergi untuk ikut bersamanya. Jika Saori Gading tidak pergi, maka demikian juga dengan Iwechudaik, yang jelas tak mau berpisah dengan suaminya. Alhasil, La Panandranglah yang diutus untuk mewakili Saori Gading. Dia ikut bersama dengan rombongan Lagaligo dan berangkat menuju ke Sabamparu. Singkat cerita, Lagaligo pun tiba di kerajaan Sabamparu. La Makasau sebagai raja di Sabamparu langsung tersetak kaget mengetahui kedatangan Lagaligo, yang sebenarnya juga adalah keponakannya sendiri. La Makasau sejatinya sudah tahu maksud kedatangan Lagaligo adalah untuk menikahi putrinya. Namun sebisa mungkin La Makasau mencoba membujuk Lagaligo agar mengurungkan niatnya itu. Sayangnya Lagaligo sudah bulat keputusannya. Jika seorang bisu hanya boleh dinikahi oleh seorang dewa, maka aku juga adalah keturunan dewa. Aku adalah keturunan langsung dari sang Patotoe. Maka jelas, aku juga berhak untuk menikahi bisu. Itulah statement yang digunakan Lagaligo. Alhasil, La Makasau pun akhirnya mengizinkan pernikahan itu terjadi. Salah satu penyebabnya karena memang Wetendri Oleg sudah jatuh cinta dengan Lagaligo. Maka La Makasau hanya bisa pasrah dengan hal itu. Dia berusaha untuk tetap tersenyum meski agak kecewa dengan keputusan anak dan kemenakannya ini. Sementara itu, di kerajaan langit, terlihat sang Patotoe sedang termenung menyaksikan tingkah Lagaligo di kerajaan bumi. Sang Patotoe mengajak istrinya, Datuk Palinge, untuk mendiskusikan hal ini. Dan ternyata di luar dugaan, Datuk Palinge justru menyetujui pernikahan Lagaligo ini. Menurutnya, asal keduanya saling mencintai, maka itu sudah cukup. Lagi pula, Lagaligo juga benar adanya. Dia adalah seorang keturunan dewa. Mendengar hal itu, sang Patotoe hanya bisa menggelengkan kepala saja. Entah apa yang akan menimpa kerajaan bumi kalau pemimpinnya sudah berbuat semena-mena seperti ini.